Halo, tes, 1, 2, 3 dicoba. Oke, buat 3 menit ke depan, siaran ini gue ambil alih. Jadi kenalin, gue Arataki numero uno itu. Ya mungkin sebagian dari kalian udah kenal lah sama gue. Dan kali ini, gue mau ngenalin game gue, Genshin Impact. Ya pasti pada tahu lah. Seriusan ada yang belum tahu? Oke lah, gue jelasin aja. Jadi, mulai dari mana ini? Jadi, Genshin Impact ini adalah sebuah game open world yang bisa kalian mainin di PS4, PS5, iOS, Android, dan PC. Dan yang pastinya, game ini gratis, real no fake, wasik. Nah, di Genshin Impact ini, kalian bisa menjelajahi dunia Teyvat yang luas. Terus, tiap wilayah di sana itu punya keberagaman dan keunikannya masing-masing. Jadi, kalian gak bakal bosan lah buat explore sana-sini. Selain itu, Genshin Impact ini juga punya storyline yang menarik banget. Yang pasti bakal seru banget lah buat diikutin ceritanya. Terus di Genshin Impact ini juga ada yang namanya itu Elemental Combat System. Jadi, tiap karakter di Genshin Impact ini tuh punya kekuatan elemen masing-masing. Ada Pyro, Dendro, Pyro, Hydro, Anemo, Elektro, dan Geo. Dan uniknya, dari tiap elemen-elemen itu, kalian bisa komboin satu sama lain, yang ngebikin damage serangan kalian itu jadi makin wow. Terus, Genshin Impact ini juga bisa kalian mainin bareng teman-teman kalian. Cross platform cuy. Jadi ya kalau misal lu mainnya pakai laptop, terus temen lu mainnya pakai HP, itu kalian bisa mabar cuy. Jadi kalian bisa jalan-jalan bareng, nyelesain misi bareng, atau ngebikin hilikur bareng-bareng. Ya kalian bebas lah mainnya gimana. Mau ngikutin alur ceritanya yang seru, atau keliling dunia Teyvat, jalan-jalan, naik kapal, terbang, atau mabar bareng temen lu. Ya suka-suka kalian lah. Santai aja cuy mainnya. Game chill nih bos. Apalagi sekarang puasa ya kan. Daripada kalian main game kompetitif menang kalah mulu, bikin kalian stres, emosi, terus puasa kalian batal. Mending main Genshin Impact ya kan. Udah santai, kalian bisa ngabuburit bareng teman-teman lu di dunia Teyvat sambil nungguin buka puasa. Ya asik banget lah pokoknya. Nah sekarang Genshin Impact ini juga udah update ke versi 3.5. Dan juga ada event Wish Phase 2. Ada 2 karakter bintang 5 yang bisa kalian dapetin selama periode event. Yang pertama yaitu Kamisato Ayaka. Dan yang kedua adalah Senhe. Cryo Incarnate. Ship Manifest. Alah bang, game gacha. Pasti keluar duit banyak. Hey, mulut siapa itu? Tenang bre, di Genshin Impact ini, kalian bisa ngedapetin item buat gacanya. Atau namanya itu Primogem, secara gratis dengan nyelesain misi di in-game-nya. Atau walaupun kalian cuma jalan-jalan gitu, kalian juga bisa dapat Primogem. Lagian enak jalan-jalan gitu ya kan. Tiba-tiba nemu chest, dibuka, dapat the Primogem. Easy cuy. Jadi, buat kalian para player gratisan, tidak ada kata mustahil buat ngedapetin waifu kalian. Oh iya, sebagai tanda terima kasih karena udah dengerin gue sampai sekarang, gue punya kode redeem buat kalian. Jadi, kalian bisa pakai kode redeem ini buat ngedapetin 60 Primogem sama 5 Adventure Experience. Ya lumayan lah buat ngegacha. Jadi tunggu apa lagi? Download Genshin Impact, link ada di deskripsi. Gua Arataki numero itu, sampai jumpa di gamenya. Dahulu kala di sekitaran perbatasan Monian Empire dan Barren Land, hiduplah Arlot. Nah, si Arlot ini lahir dengan tubuh setengah manusia sama setengah iblis. Ya, nggak ada yang tahu gimana si Arlot ini lahir. Entah lahiran biasa, sesar, turun dari langit, dari timun emas, download, ya nggak ada yang tahu. Bahkan dia sendiri ini juga nggak tahu sebenarnya dia ini apa. Aku aja nggak tahu kok aku siapa. Ya, yang dia tahu, dia ini dibenci banget sama para manusia sejak lahir. Dan karena itu, si Arlot ini harus ngerantau pindah-pindah tempat. Soalnya dia ini tuh selalu diburu sama para manusia. Lalu suatu ketika, pas si Arlot ini ngerantau di perbatasan Barren Land bagian selatan, dia ini ketemu sama si Tante Alice sama pasukan iblisnya. Wah, hero OP nih. Adik, ikut tante yuk. Nanti tante beliin iPhone deh. Ya akhirnya si Arlot ini pun ikut-ikut aja. Soalnya buat sekarang, cuma satu yang dia butuhin, yaitu tempat tinggal. Nah, saat itu, si Arlot ini join ke Circle Abyss. Dari kecil, dia ini udah ikutan perang bareng pasukan iblis lainnya. Ya, soalnya cuma itu satu-satunya jalan, biar dia ini diterima di Circle Abyss. Nah, tapi, karena wujudnya yang setengah iblis sama setengah manusia ini, itu ngebikin si Arlot ini dijauhin sama iblis lainnya. Gak pernah diajak nimbrung. Kamu tuh gak diajak. Ya, mungkin pas perang aja mereka bareng-bareng gitu. Tapi pas lagi posisi nggak perang, iblis-iblis yang lain ini pada mabar push rank. Sedangkan si Arlot ini solo rank. Dan waktu pun berlalu, si Arlot ini tumbuh gede jadi seorang petarung yang GG OP nggak ada obat, langganan band top global, anjay. Dan akhirnya si Arlot ini pun diangkat jadi pemimpin pasukan buat nyerang Lumina City. Terus pas hari penyerangan Lumina City, si Arlot ini mimpin para pasukan iblis buat ngebikin kerusuhan di sana. Lalu tiba-tiba, Bang, kok lu friendly fire bang? Pakai nanya, kami gak butuh dipimpin sama makhluk aneh.
Ya, Charlotte ini udah dikhianati. Yang pertama dikhianati sama manusia, dan sekarang dia ini dikhianati sama iblis. Aduh, lagi-lagi mencuri roti ini. Siapa kamu? Aku. Wah, akhirnya kamu bangun. Ya, pas Charlotte ini terbangun, dia ini udah ada di sebuah toko roti. Kamu nggak takut sama aku? Lah, emang kenapa? Terus si gadis itu ngasih roti ke Charlotte. Ya, Charlotte ini bingung. Soalnya selama ini nggak ada seorang pun yang baik banget ke dia. Akhirnya Charlotte ini nerima dan makan roti itu. Nah, pas habis makan, Charlotte ini rencana buat langsung pergi. Tapi si gadis itu nyegat Charlotte. Kamu mau kemana? Kamu lo masih bonyok gitu. Di sini aja lah dulu. Dan akhirnya Charlotte ini pun nurut. Dan si gadis itu ngerawat Charlotte sampai pulih. Oh ya, BTW, si gadis ini tuh namanya Mila. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya lukanya si Charlotte ini pun sembuh berkat dirawat sama si Mila. Anjay. Nah, sejak Charlotte ini tinggal bareng si Mila, hidup Charlotte ini jadi lebih damai dan bahagia. Mereka ini sering habisin waktu bareng, ngebantuin si Mila bikin roti, pindahin barang, sebat, ngasih makan kucing sama anjing liar, sebat, mabar, dan ngejaga toko roti pas si Mila ini lagi pergi ke gereja. Terus mereka ini juga pernah ngerayain ultahnya si Mila dengan pergi piknik di dekat pohon gede. Terus si Mila ini cerita, Charlotte, tahu nggak? Di gereja ada sebuah kubah kaca. Katanya saat cahaya bersinar lewat kubah itu, kamu bisa ngeliat bunga permata yang mekar untuk orang-orang yang berhati murni. Real kah? Ya nggak tahu kotanya saya. Tapi suatu saat kita pasti bisa melihatnya. Ya, kehidupan Charlotte yang awalnya suram kayak bocil lostrik, sekarang jadi berkat kehadiran si Mila. Oh. BTW, umur mereka ini beda berapa ya? Bolah, lanjut aja lah. Nah, pas Charlotte sama si Mila ini balik ke toko roti, si Mila ini ngasihin kalung yang sering dia pakai ke Charlotte. Terus dia ngomong, tetaplah jadi dirimu sendiri, Charlotte. Kayak kata Bang Jess, be yourself and never surrender. Anjay. Tetap menjadi diriku. Ya akhirnya Charlotte sama si Mila ini udah bahagia selamanya. Tamat. Turung blok. Lalu suatu ketika, si Mila ini pergi ke gereja buat nganter roti kayak biasanya. Terus Charlotte ini ngejaga toko. Lalu tiba-tiba datang bocil-bocil langganan toko rotinya ini nyari Charlotte sambil nangis. Mas Charlotte, Mbak Mila ditangkap sama Curse of Light. Hah? Oh my god. Nah ternyata entah gimana Curse of Light, organisasi si paling suci demonian ini tuh tahu kalau si Mila ini nyembunyiin keberadaan si Charlotte. Dan karena itu mereka ini nganggap kalau si Mila ini udah ngelakuin pengkhianatan. Akhirnya nggak banyak bacot, si Charlotte ini langsung OTW war nyusul si Mila. Dan pas Denny sampai di sana, dia kaget. Tubuhnya si Mila ini udah ngeletak nggak bernyawa. Mila. Yang ngeliat hal itu, si Charlotte ini nggak bisa ngenahan emosinya dan langsung ngamuk, dadi full item. Berhenti! Berani-beraninya kau menistakan gereja! Keluar sekarang! Katanya, saat cahaya bersinar melalui kubah, kamu akan melihat bunga permata yang mekar untuk orang-orang berhati murni. Maju! Altar ini tidak akan dikotori oleh orang-orang sepertimu. Kami akan menjaganya sampai mati.
Lihat Mila, bintang-bintang bersinar untukmu.